bagian ini itu namanya adalah tulang selangka atau clavicula. Lalu yang di bagian ini itu namanya adalah tulang bellicati atau scapula. Lalu di bagian lengan ini itu namanya lengan tulang atas ini adalah humerus. Lalu untuk tulang pengumpil di bagian sini radius. Lalu untuk yang di sebelah sini itu namanya tulang hasta atau ulna. Jadi untuk bagian pergelangan kaki itu, tulang pergelangan kaki itu namanya tarsal, lalu ada tulang telapak kaki itu metatarsal, lalu untuk tulang jari kaki itu palang. Yang kering itu di sini namanya itu adalah tibia. Lalu di sebelahnya itu namanya tulang betis, itu namanya fibula. Lalu di sini itu merupakan tulang tempurung lutut namanya patella. Lalu di atasnya itu namanya adalah tulang paha atau femur. Baiklah, di sini ada tulang jari tangan itu namanya palang. Lalu di sini untuk tulang telapak tangan itu namanya metakarpal, dan untuk pergelangan tangan itu namanya karpal. Yang ini itu merupakan koksi, lalu yang di atasnya ini merupakan tulang kelangkang atau sakrum, lalu yang di sebelah sini itu namanya gelang panggul atau pelvic girdle. Itu namanya adalah tulang belakang atau vertebra, dan ini merupakan tulang rusuk yaitu ribs. Lalu di bagian sini itu namanya tulang dada atau sternum, dan ini merupakan tulang leher belakang, bagian leher belakang itu cervical vertebra, dan yang paling atas ini merupakan tengkorak atau skull. Baiklah, setelah kita menjelaskan dengan alat peraga tadi, kita akhirnya mengerti dan mengetahui bahwa dalam rangka aksial itu terdiri dari tengkorak, di mana tengkorak itu berfungsi untuk melindungi otak dan organ-organ sensorik, lalu vertebra yaitu ruas tulang belakang, di mana terdiri dari 33 ruas tulang yaitu cervical, thoracal, lumbal, sacrum, coccygeus yang berfungsi melindungi saraf tulang belakang dan menopang tubuh. Lalu ada sangkar rusuk. Sangkar rusuk ini terdiri dari tulang rusuk dan tulang dada atau sternum yang bertugas untuk melindungi jantung dan paru-paru. Selanjutnya itu ada sternum. Sternum itu merupakan tulang dada. Nah, sternum ini merupakan tulang pipi di tengah dada yang menjadi titik perlekatan tulang rusuk. Jenis sel yang berperan dalam pembentukan tulang. Nah, jadi dalam pembentukan tulang dan pemeliharaan tulang itu melibatkan 4 jenis sel utama yang bekerja secara harmonis. Pertama itu adalah osteoprogenitor. Ini adalah sel puncak induk tulang, di mana mereka bisa berdiferensiasi menjadi osteoblast, memastikan pasokan sel pembentukan tulang yang berkelanjutan. Nah, mereka ini ditemukan di lapisan periosteum dan endosteum tulang. Jadi untuk yang kedua itu adalah osteoblast. Osteoblast itu merupakan pembangun tulang, di mana sel-sel ini itu aktif mensintesis dan mengsekresikan matriks organik tulang atau osteoid. Nah, di mana osteoid ini nantinya akan terkalsifikasi menjadi tulang keras. Tiga itu adalah osteosit, di mana osteoblast terperangkap di dalam matriks tulang yang telah mereka hasilkan, di mana mereka akhirnya berubah menjadi osteosit. Ini adalah sel tulang dewasa yang bertugas memelihara matriks tulang dan mendeteksi tekanan mekanis pada tulang. Lalu untuk yang keempat itu adalah osteoklas. Osteoklas itu merupakan penghancur tulang. Ini adalah sel besar multinukleat yang berasal dari sel darah putih. Nah, tugas utamanya itu adalah meresorpsi atau melarutkan matriks tulang yang sudah tua atau rusak. Nah, proses ini itu penting untuk remodeling tulang dan pelepasan mineral, terutama kalsium ke dalam darah. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai penyimpanan mineral dalam tulang.
Mengapa penyimpanan mineral dalam tulang sangat penting? Tulang berusia sebagai gudang mineral utama, terutama dalam kalsium, fosfor, dan magnesium. Kalau dalam kalsium, penting untuk kontraksi otot, pembekuan darah, dan transmisi infusi saraf. Yang kedua, fosfor berperan dalam pembentukan ATP dan struktur DNA atau RNA dalam tubuh. Yang ketiga, magnesium. Pembentukan kerja enzim yang stabilisasi untuk membran sel. Pembentukan sel darah merah. Penjelasan. Sumsum tulang merah terletak di tulang pipa seperti sternum, tulang rusuk, dan pelvis. Ada tempat produksi. Yang pertama, eritrosit atau sel darah merah membawa oksigen. Sedangkan yang kedua, leukosit atau sel darah putih pertahanan tubuh. Pada orang dewasa, sumsum tulang merah di rongga medular, tulang panjang seperti femur dan humerus digantikan oleh jaringan lemak. Disebut sumsum tulang kuning yang tidak aktif dalam hematopoiesis. Oke, selanjutnya contoh dalam keperawatan. Pasien anemia atau leukemia, di mana perawat memahami bahwa gangguan pada sumsum tulang merah memengaruhi produksi sel darah merah. Tulang adalah bagian penting dari tubuh kita yang berfungsi untuk menopang, melindungi organ, dan membantu kita untuk bergerak. Tapi tahukah kamu bahwa tulang bukanlah sesuatu yang kaku sejak awal? Tulang terbentuk melalui proses yang disebut osifikasi atau osteogenesis yang terjadi seumur hidup. Proses ini membuat tulang kita terus diperbarui agar tetap kuat dan sehat. Bagian tulang ini terbentuk ada dua cara utama terbentuknya tulang. Yang pertama yaitu osifikasi intramembranosa, yaitu terjadi langsung di jaringan ikat fibrosa. Nah, contohnya itu tulang tengkorak dan klavikula. Sel mesenkimal berubah menjadi osteoblas lalu menghasilkan osteoid atau matriks tulang awal. Osteoid mengeras karena mineral, lalu osteoblas yang terperangkap berubah menjadi osteosit. Bagian tulang luar dilapisi periosteum. Yang kedua, osifikasi endokondral. Terjadi pada sebagian besar tulang, terutama tulang panjang. Nah, prosesnya itu awalnya terbentuk model tulang rawan atau hialin oleh kondroblas. Lapisan pelindung atau perikondrium berubah menjadi periosteum. Pusat osifikasi primer muncul di tengah. Sel tulang rawan mati digantikan pembuluh darah dan osteoblas yang membentuk tulang spons. Pusat osifikasi sekunder terbentuk di ujung tulang, dan di antara keduanya ada lempeng epifisis yang membentuk tulang memanjang sampai kita dewasa. Selain menjadi penopang tubuh, tulang juga berperan penting dalam mengatur kadar mineral dalam darah. Peran ini disebut homeostasis mineral, yaitu kemampuan tubuh menjaga kadar kalsium dan fosfat tetap seimbang agar fungsi organ berjalan dengan baik. Homeostasis mineral, nah itu tulang berfungsi sebagai gudang mineral utama, terutama kalsium dan fosfat. Jika kadar kalsium darah rendah, maka kelenjar paratiroid melepaskan hormon PTH, yaitu paratiroid hormon. PTH merangsang osteoklas untuk membentuk jaringan tulang. Kalsium dilepaskan dari tulang ke dalam darah, maka kadar kalsium darah kembali menjadi normal. Jika kadar kalsium darah tinggi,
maka kelenjar tiroid mengeluarkan hormon kalsitonin. Nah, kalsitonin ini merangsang osteoblas untuk membentuk tulang baru dan menyimpan kalsium. Kadar kalsium darah menurun ke tingkat normal. Nah, fungsinya itu menjaga kestabilan kadar kalsium dan fosfat dalam darah agar saraf, otot, jantung, dan proses metabolisme dapat bekerja normal. Tidak hanya mengatur mineral, tulang juga berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa dalam darah. Hal ini penting karena pH darah harus tetap stabil agar tubuh dapat bekerja dengan optimal. Keseimbangan asam basa. Nah, selain mineral, tulang juga berperan penting dalam menjaga pH darah tetap normal, itu 7,35 sampai 7,45. Jika kadar darah terlalu asam atau asidosis, maka tulang melepaskan garam, karbonat, dan fosfat. Zat ini akan menetralkan kelebihan asam di darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, melepaskan mineral berlebihan bisa menyebabkan tulang rapuh atau osteoporosis. Nah, fungsinya menjaga pH darah tetap seimbang sehingga enzim, metabolisme, dan fungsi organ tidak terganggu. Oke, sini saya akan menjelaskan mengapa bone marrow atau sumsum tulang pada tulang itu sangat penting. Nah, dia di sini berguna untuk ada beberapa kegunaan dari sumsum tulang. Yang pertama adalah produksi sel darah. Sumsum tulang merah adalah tempat utama pembentukan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit yang sangat penting untuk mengangkut oksigen, melawan infeksi, dan pembekuan darah. Nah, yang kedua itu sistem imun. Sel darah putih yang dihasilkan sumsum tulang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan patogen dan menjaga kesehatan. Nah, yang ketiga, penyimpanan lemak. Sumsum tulang kuning berfungsi sebagai cadangan energi dalam bentuk lemak. Yang keempat itu regenerasi dan pembaikan. Sumsum tulang menghasilkan sel puncak hematopoietik yang dapat memperbarui dan memperbaiki jaringan darah ya secara terus-menerus. Nah, ada beberapa fungsi bone marrow atau sumsum tulang. Yang pertama, dia berfungsi untuk produksi sel darah, menghasilkan sel darah merah, berfungsi untuk mengangkut oksigen untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Dan ketiga ada trombosit. Dia untuk membantu pembekuan darah di dalam tubuh. Nah, yang kedua itu ada sistem kekebalan tubuh. Produksi sel darah putih yang penting untuk pertahanan tubuh terhadap penyakit dan infeksi. Jadi sel darah putih ini membantu kita untuk menghancurkan jika ada infeksi dalam tubuh. Oke, yang ketiga adalah cadangan energi. Sumsum tulang kuning menyimpan lemak sebagai energi dalam tubuh. Dia menyimpan lemak sebagai sumber energi cadangan. Nah, yang keempat itu adalah regenerasi sel. Regenerasi sel ini mengandung sel puncak hematopoietik yang mampu memperbaharui dan menggantikan sel darah yang rusak atau habis. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih hematopoiesis itu. Hematopoiesis itu adalah proses pembentukan dan perkembangan sel-sel darah baru dari sel puncak hematopoietik yang terdapat di sumsum tulang merah. Proses ini meliputi produksi berbagai jenis sel darah seperti sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit dan trombosit atau platelet. Hematopoiesis ini sangat penting untuk menjaga jumlah dan sel darah yang diperlukan tubuh untuk mengangkut oksigen, melawan infeksi, dan pembekuan darah. Saat lahir, seluruh tulang dipenuhi sumsum tulang merah yang aktif sel darah. Seiring pertumbuhan sumsum tulang merah di tulang anggota badan secara bertahap berubah menjadi sumsum tulang kuning yang berisi lemak dan tidak memproduksi darah. Nah, proses ini dimulai dari tulang anggota badan dan berlanjut ke tulang aksila atau tulang pusat.
Konversi selesai sekitar usia 25 tahun, di mana sumsum tulang merah tersisa hanya di tulang aksila untuk produksi sel darah merah. Ya, sekian penjelasan singkat saya tentang sumsum tulang pada tubuh atau bone marrow. Sekian, terima kasih. Dari proses pembentukan hingga fungsinya dalam menjaga keseimbangan tubuh, tulang memiliki peran yang sangat vital. Jadi kesimpulannya adalah, tulang bukan hanya sekedar suatu penopang berat badan, tetapi juga suatu jaringan hidup yang kompleks dan dinamis.